kita melipir ke Prabowo dalam tanda kutip ya. Saatnya Prabowo kita bahas terus karena dia adalah presiden elect yang akan menentukan nasib 280 juta rakyat Indonesia. Mau dibawa kemana rakyat ini ya? Mau dibawa menderita atau mau dibawa bahagia? Bagaimana dengan suara kritis? Mau diakomodir atau dipenjarakan? Akan terbukti di hari-hari ke depan nanti ya. Tapi coba kita catat kembali niat Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia sampai rela berkali-kali nyapres mulai dari tahun 2004 ya. Pilpres pertama ikut konvensi Partai Golkar gagal. Pilpres kedua 2009 terpaksa hanya jadi wakil presiden, calon wakil presiden mendampingi Megawati gagal juga. Kemudian 2014 ketiga kalinya gagal, 2019 keempat kalinya gagal, dan barulah 2024 berhasil setelah menggandeng incumbent Presiden Jokowi dengan cara yang menurut saya sangat sangat memuakkan, yaitu menggandeng Gibran Raka Buming Raka, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa, yang belum pantas menjadi pemimpin Indonesia hanya karena berharap dukungan dari bapaknya. Tapi itu sudah terjadi dan kita akan memiliki Presiden Prabowo Subianto per 20 Oktober nanti. Kita akan lihat bagaimana sepak terjangnya. Ya. Karena hati-hati dengan pemimpin yang bicara tentang memperbaiki nasib rakyat dan lain sebagainya. Karena at the same time dia tidak akan akomodatif terhadap apa yang menjadi tuntutan atau suara berbeda dari masyarakat. Tapi kita lihat ya, siapa tahu bahwa dia tidak begitu. Jangan ciptakan otoritarianistik yang populis atas nama rakyat, atas nama legitimasi rakyat, kemudian bisa memenjarakan 1-2 orang. Itu otoritarianistis populis seperti itu sering terjadi. Karena banyak sekali orang yang dengan sukarela mengabdikan diri, menjilat walaupun demokrasi dirusak. Yang paling penting adalah pemimpin populis yang dia dukung itu terus bisa melancarkan program-programnya dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya atau orang-orang kritis. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Nah, coba kita bacakan di sini ya. Baru terungkap Prabowo buka-bukaan alasan dirinya bolak-balik nyalon presiden. Coba kita lihat dari suara.com. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengungkap alasannya berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden sampai akhirnya terpilih di kontestasi Pilpres 2024. Dalam acara bincang-bincang khusus pada acara Qatar Economic Forum, Prabowo menyebut dia yakin dapat berbuat lebih untuk rakyat Indonesia, menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan jika menjadi presiden. Catat itu ya. Berbuat lebih, menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ya. Ada keinginan untuk mengabdi untuk rakyat. Saya tumbuh besar di banyak negara dan saya melihat rakyat Indonesia banyak dari mereka yang sangat miskin. Dalam lubuk hati saya tidak dapat menerima itu. Terlebih pada masa-masa sekarang Indonesia saat ini anggota G20. Indonesia adalah negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Ini yang mendorong saya ingin mengabdikan diri saya, mencurahkan pikiran dan menggunakan pengalaman kepemimpinan saya yakin saya dapat berbuat lebih banyak untuk kehidupan rakyat Indonesia yang lebih baik, kata Prabowo saat merespons pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV. Oke, kita catat ya. Ya, kita tidak boleh skeptis tapi tidak juga boleh terlalu optimis ya. Kita catat saja. Haslinda saat itu bertanya alasan Prabowo yang berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden dan mengapa sangat penting bagi dia untuk memimpin Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyebut dia hanya ingin mewariskan pencapaian-pencapaian yang baik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk mewariskan reputasi yang baik, nama baik dalam sejarah negeri kita, kata dia. Itu sama seperti Soehartoyo mengatakan ingin dicatat sebagai orang baik. Tapi baru 1-2 bulan kemudian sudah terlihat. Ya. Kemudian cita-cita tersebut langsung terhapus ya.
Suhartoyo sekarang tidak dikenang sebagai orang baik, tapi sebagai orang yang melipir, kan begitu. Dalam sesi itu Prabowo juga menegaskan bahwa dia akan menjadi dirinya sendiri saat nantinya resmi menjabat sebagai presiden. Takut dikatakan di bawah bayang-bayang Jokowi ya. Prabowo juga tak sepakat dengan anggapan banyak pihak yang menilai gaya kepemimpinannya nanti bakal syarat dengan gaya-gaya militer. Saya telah keluar dari militer cukup lama, mungkin lebih dari 25 tahun. Ya, sekarang usianya 72 tahun ya. Jadi kalau 25 tahun keluar dari militer, di militernya berapa tahun dia? Apakah bisa terhapus begitu saja? Kita lihat ya. Itu tidak terkait dengan apapun. Saya akan menjadi diri saya sendiri apa adanya. Itu artinya saya akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang saya yakini. Dan sebagai seorang patriot, nilai utama yang saya pegang teguh adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ingat ya, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu bukan hanya ekonomi, tapi juga freedom of speech, freedom of association. Bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau kemudian kebebasan tidak dijamin? Ingat, kebutuhan rakyat itu beda-beda. Ada yang butuh basic need makan, ada yang butuh aktualisasi, ada yang butuh macam-macam. Yang tidak boleh itu korupsi. Tapi kalau sekedar berpendapat, menyampaikan pendapat yang berbeda, itu kebutuhan yang berbeda-beda. Justru kadang-kadang kesejahteraan itu harus di-challenge. Apakah roadmap yang dibuat itu benar atau tidak, kan begitu. Kemudian rakyat Indonesia harus aman. Tidak boleh ada yang lapar. Rakyat Indonesia harus punya hidup yang baik. Ini adalah mimpi setiap patriot di negara manapun di dunia, terang Prabowo ya. Dia mengakui dirinya sebagai patriot ya. Patriot itu kalau mengabdi kepada negara dan tidak korupsi itu namanya patriot ya. Dan kita tidak tahu ya apakah kemudian food estate, apakah kemudian pembelian pesawat Emirates dan lain sebagainya itu on the track atau tidak. Presiden terpilih Indonesia itu dalam forum yang sama juga menjawab pertanyaan soal demokrasi, termasuk kekhawatiran dia akan membuat kebijakan yang membahayakan demokrasi. Nah, ini coba kita lihat jawabannya apa-apa. Prabowo saat mendengar itu tidak sepakat terhadap anggapan tersebut. Dia menegaskan keikutsertaannya dalam pemilihan presiden merupakan bukti konkret dia mengikuti praktik demokrasi yang berjalan di Indonesia. Kalau Anda mengikuti Pilpres, it doesn't mean that Anda seorang demokrat ya. Seorang demokratis itu adalah kalau Anda ikut Pilpres dan kemudian menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Nah, itu baru seorang demokratis, kan begitu. Kan bisa jadi ya kan Pilpres itu jalan demokratis menuju otokratik ya kan. Jadi jalannya seolah-olah demokratis tapi justru yang dimunculkan adalah pemimpin yang otokratik ya, karena Pilpresnya didesain sedemikian rupa. Kemudian Prabowo, saya maju Pilpres 4 kali, saya datang ke rakyat minta persetujuan mereka. 3 kali Pilpres mereka tak memberikan itu, tetapi mereka memberikan mandat itu ke saya kali ini. Di mana kekhawatiran soal demokrasi itu muncul. Saya pikir itu hanya akal-akalan saja yang dibuat orang-orang, kata Prabowo. Bagaimana kita bicara akal-akalan ya? Oke, tapi it's okay ya, kita catat saja. Prabowo mengatakan bahwa dia justru saat ini bertekad untuk bekerja keras sehingga tak mengecewakan rakyat. Good point, kita tunggu. Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Raka